Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam program membaca berita di balik berita, Off the Record, dan masih terus bersama kami, saya Hersbuna Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan sepertinya sudah banyak yang mau melakukan perjalanan luar kota, Mas Ersu, karena ini adalah weekend yang panjang gitu ya. Karena Oh ada iya, cuti bersama rupanya hari Jumat kan. Jadi wah, 4 hari nih. saya nggak pernah, soalnya udah kebiasaan nggak pernah tahu yang gitu-gitu. Sejak sejak jadi wartawan kan saya nggak pernah mengerti namanya itu long weekend atau apa cuti panjang, nggak ada ya. Kalau waktunya libur ya libur, kalau waktunya masuk walaupun orang libur ya kita tetap masuk aja gitu ya. Jadi sudah terbiasa, saya nggak menghafalkan itu. Jadi akan ada libur panjang ini hari Jumat ya. Iya, terutama mungkin untuk yang ASN dan beberapa swasta juga mengikuti jadwal dari pemerintah ya Mas Irsu, bahkan dari pihak PT Kereta Api saja sudah menambah tempat duduk untuk keluar kota begitu dari Hmm. dan beberapa ini untuk angkutan luar kota begitu sudah menyiapkan. Karena memang ini libur berarti dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad ini Oh libur oke, ya. biasa. Ya, dan buat saya pribadi saya paling nggak suka bepergian di hari-hari libur begitu. Itu karena kan pasti nanti kita tidak menikmati suasana tapi ketemu orang. Macet. Iya, macet dan isinya tempat-tempat liburan kan orang semua nantinya di situ ya. Itu paling nggak enak. Jadi paling enak kan kalau pas orang masuk kerja dan kita libur. Nah, itu paling enak. Terasa dunia milik kita sendiri. Oke, tapi orang punya kebiasaan masing-masing dan punya kenikmatan masing-masing. Tapi saya kira di luar persoalan bahwa ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang mau menikmati liburan, tapi banyak juga yang saya kira sekarang ini boro-boro mikirin liburan karena beban hidup juga semakin berat kan Ya, situasinya. Ya Mbak Agim, betul. kemarin kalau pemerintah itu tetap membantah, bukan pemerintah yang membantah, Pertamina membantah bahwa Pertalite akan dihapuskan, tapi realitasnya itu udah mulai dikurangin dan itu kita udah hafal lah gayanya seperti itu. Baik pelan-pelan ya pasti nanti Pertalite akan hilang dan orang dipaksa untuk memilih beli Pertamax atau Pertamax Green gitu yang harganya jauh lebih tinggi. Dan Mhm. yang jelas bahwa dengan hilangnya Pertalite itu tentu saja dampaknya nanti terhadap transportasi ya. Kalau transportasinya itu naik, ya berarti nanti barang-barang yang lain ikut naik. Itu dan artinya apa, kebutuhan kita makin berat. Kalau Pak Jokowi pamer ada pertumbuhan mencapai 5,11% itu, terus artinya buat rakyat apa sih pertumbuhan itu kan gitu. Kalau kemudian faktanya misalnya pertumbuhan itu ternyata ya hanya angka statistik, bukan nggak, dan itu tidak ada dampaknya langsung ke rakyat karena hanya pada kelompok-kelompok tertentu, terutama mereka pemilik modal kan gitu Mbak Agi. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang kalau, kita melihat ada beberapa SPBU itu yang sudah, menulis kosong, habis Ya. begitu ya untuk yang Pertalite begitu, dan, kemudian ya kita sudah tahu memang sudah diberitahukan oleh Pak Luhut bahwa ini, eee, apa namanya, yang baru itu Pertamax Green ya, 92 RON-nya atau 95 saya tidak tahu karena, batas bawah RON kita itu kan ditetapkan 91 begitu Mas Hersu, untuk oktan ya, kadar oktan. Nah, sepertinya tahun ini akan diberlakukan dan seperti kata Mas Hirsu tadi semuanya ini kalau yang namanya bahan bakar itu naik itu sudah pasti akan berdampak kepada inflasi. Jadi semuanya pasti akan naik baik itu harga rumah, harga kebutuhan sehari-hari, sembako, sekolah, pendidikan, biaya hukum apa dan sebagainya itu pasti akan naik juga karena dampaknya pasti akan besar. Tapi ya kita akan melihat ya Mas Hersu saat ini yang rame yang sudah sangat rame ini biaya pendidikan nih Mas Ya, Hersu. ya, 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 pendidikan ya. Kemarin kita membahas bagaimana heboh di Universitas Jenderal Sudirman, tapi bukan soal soal ini soal bukan soal UKT-nya yang justru dicorotan, tapi gaya hidup rektornya. Tapi wakil rektornya ya waktu kemarin itu yang hedon gitu. Ya, dan tapi itu kan dalam rangka dia hadir pada saat mahasiswa itu Iya, memprotes menuntut. UKT Betul, begitu. betul. Nah, ini yang saya kaget-kaget adalah yang terjadi di Riau, di Unri ya, Mhm. di Pekanbaru ini ya. Ada Ya. ibu rektornya namanya Profesor Sri Indarti ya. Ini justru melaporkan seorang mahasiswanya dari pertanyaan itu melaporkan ke polisi dan laporannya itu UU ITE ya Mbak Agi ya. Ini dan ini kenapa? Karena dia rupanya membuat protes soal kenaikan UKT itu melalui media sosial gitu ya Mbak Agi ya. Mhm, Jadi saya mhm. terkejut-kejut bukannya kemudian dia berempati mendatangi bertemu dengan wartawan dengan mahasiswanya, apa persoalannya, justru malah dilaporkan ke polisi. Menurut saya ini benar-benar parah ya, ada seorang rektor kemudian
melakukan seperti itu kayak rezim aja udah jadi dikit-dikit lapor ke polisi kan gitu. Saya rasa ini pendidik yang tidak paham cara berdialog ya. Jadi apa dan tidak paham soal psikologi anak muda, mahasiswa, begitu ya Mas Hersu, dan tidak paham juga soal teknologi begitu. Karena memang apa saat ini kalau yang kita lihat ini kebetulan mahasiswanya membuat konten begitu kan, dan di mana di konten tersebut memang ada terpampang wajah ibu rektor tersebut dan kemudian mengeluhkan soal biaya pendidikan gitu. Tapi kalau dia mau mengetahui konten-konten seperti itu juga dilakukan oleh banyak mahasiswa di perguruan tinggi yang lain, Mas Hersu begitu. Dan kemudian itu bisa diredam kalau seandainya pihak rektor seperti misalnya di Unsut itu kan luar biasa perlawanan dari mahasiswa dan protes sampai mereka menangis begitu apa dan sebagainya dan gedor-gedor apa teriak-teriak apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Tapi ketika rektor itu turun dan kemudian melakukan dialog begitu, walaupun orang banyak yang mengikuti mahasiswa ikut mengecam biaya kenaikan UKT yang naik sangat sangat tinggi begitu ya, seharusnya bertahap dari tahun ke tahun dan tapi ini melesat begitu. Tapi akhirnya orang mengapresiasi karena sang rektor dan juga pembantu rektor yang malah disoroti soal hedonisme itu tadi bersedia berdialog dengan para mahasiswa dan sekarang kita lihat beritanya itu malah justru menurun dan apalagi pihak rektorat kemudian berjanji untuk mengevaluasi kenaikan harga UKT tersebut begitu yang artinya akan ada tahapan dialog lebih lanjut. Nah, yang namanya apa habit atau budaya di perguruan tinggi itu kan budaya dialog bukan budaya lapor melapor begitu. Budaya lapor melapor itu biasanya dilakukan di luar ruang-ruang pendidikan begitu di masyarakat luas yang sedikit-sedikit lapor. Nah, ini kan yang dilawan adalah orang yang sedang dia didik, orang yang sama-sama nantinya akan apa barangkali anak mahasiswa ini juga akan menjadi rektor. Kalau seandainya rektornya saja sudah mencontohkan ini dengan cara melaporkan yang bersangkutan, ya dia mencontohkan bahwa oke, kalian nanti kalau sudah menjadi pejabat begitu ya, kalian bisa melakukan hal yang sama seperti saya begitu. Ini sebuah apa pendidikan yang sangat-sangat tidak baik, apalagi kalau seandainya pelaporan itu tidak didahului dengan percakapan, tidak didahului dengan diskusi lebih dulu, tapi langsung melaporkan Mas Hersu. Dan ironi ini perempuan ya, bagi rektornya ya. Biasanya kan orang perempuan tuh jauh bisa lebih berempati, memahami. Karena memang sekarang ini kan banyak sekali anak-anak itu yang bisa sekolah, tapi belum tentu bisa kuliah, terutama ya. Mereka ini, tapi belum tentu mereka ini juga punya keleluasaan untuk biayanya, pembayaran dan sebagainya, untuk biaya hidupnya dan sebagainya. Jadi alih-alih mestinya mereka berempati, seperti Anda katakan tadi, kenapa nggak diajak dialog dan kemudian ya mereka coba dengar apa sih problemnya dari mahasiswa, bukannya kemudian dilaporkan ke polisi. Ini menurut saya ini disayangkan dan itu terjadi di kampus tuh, itu menurut saya betul-betul apa ya, nggak bisa kita pahami lah dengan akal sehat itu. Iya iya, memang, kalau yang saya baca ya Mas Hersu ini, yang membuat video begitu ya, ini saya bacakan saja ini dari cakaplah.com ya, dia mengatakan, jadi si pelaku ini atau anak mahasiswa tersebut dilaporkan ke polisi karena membuat sebuah video konten terkait kebijakan UKT yang mahal. Melalui aliansi mahasiswa penggugat itu, dia membuat itu, KARIK gini namanya, bersama rekan-rekannya melakukan aksi berupa meletakkan alma mater di depan logo UNRI gitu. Mereka juga membuat undangan kepada rektor tapi tidak ada dari pihak rektorat yang datang. Ini diajak bercakap saja tidak mau. Tapi kemudian yang disayangkan adalah KARIK kemudian membuat konten video alma mater kampus yang diberi harga atau dijual. Nah, ini mungkin yang apa dipersoalkan. Dia dilaporkan diduga menyerang atau menuduh suatu hal dalam video karena menyebut Sri Indarti yaitu sang profesor rektor tersebut selaku rektor sebagai broker pendidikan Universitas Riau dan menampilkan foto dari ibu rektor tersebut. Jadi ini sebenarnya apa ya, salah paham juga dan kemudian juga karena ketiadaan ruang diskusi itu tadi. Iya, dan itu satir kan kelihatannya Mbak ya, hanya satire kan itu ya. Iya. Biasanya mahasiswa zaman sekarang itu apa ya, mereka terbiasa berbicara di ruang net atau internet gitu ya. Mereka biasa kalau saya lihat Gen Z, milenial dan sebagainya itu kan aktif menjadi netizen dan di situ mereka biasa berbicara
berbicara dengan cara satir, dengan cara sarkas, kayak seperti itu. Yang barangkali bagi generasi di atas usia 50, 60 seperti itu, Mas Hersu, itu kadang-kadang menganggap itu sebagai sesuatu serangan begitu ya. Mereka tidak paham cara-cara, mereka mungkin tidak menonton bagaimana komika berbicara, itu lebih sarkas lagi, lebih banyak satir yang sangat pedas dan dalam, dark malah ya, banyak yang melakukan dark joke begitu kan, yaitu lelucon-lelucon gelap gitu yang benar-benar di pinggir jurang begitu. Jadi memang ada gap juga Mas Yesu, kalau saya menduga ini ada gap juga antara cara bercakap antara yang pihak yang generasi lebih dahulu walaupun dia seorang rektor gitu ya dengan mahasiswanya. Ya, dan ini mudah-mudahan saja polisi ya kan menempuh jalur yang namanya restoratif justice ya. Saya kira nggak perlu kemudian ada seorang mahasiswa yang sedang berjuang untuk soal memperjuangkan UKT gitu, kenaikan UKT, tapi kemudian harus menghadapi kasus pidana, dan apalagi kemudian juga nanti disertai dengan sanksi-sanksi akademis kan begitu. Padahal kan anak-anak ini saya kira ini kan anak-anak yang itu jadi masa depan kita seperti yang Anda sebut tadi ya, karena Pak Jokowi kan selalu bicara tentang mimpi Indonesia emas tahun 45 dan sebagainya. Tapi kalau kalangan kampus, kalau kemudian mereka sendiri banyak yang kesulitan untuk menyelesaikan kuliah karena uang UKT yang terus naik, ya itu semua saya kira cuma omong-omong aja Mbak Agi. Iya, dan sekarang berkembang di netizen begitu Mas Hersu, yang ketika banyak sekali protes soal UKT ini naik, belakangan juga ada yang menyoroti soal UI begitu ya Mas Hersu, yang sampai ratusan juta itu uang masuknya. Tapi saya rasa itu adalah yang kan ada beberapa golongan ya, mungkin itu golongan jalur mandiri kalau gitu ya. jalur mandiri. Mungkin itu yang jalur mandiri itu tadi yang memang kan ada proses subsidi ya, subsidi silang ya. Biasanya seperti itu juga ada di universitas-universitas lain gitu. Tapi karena kondisi sekarang ini memang lagi ya ekonomi sedang sulit gitu Mas Hersu, uang rupiah anjlok begitu kan. Sepertinya tidak terasa, tapi kita coba lihat di sekeliling kita dengan anjloknya nilai rupiah, kurs terhadap dolar itu tadi, itu menyebabkan barang-barang bahan kita masih banyak sekali bahan-bahan impor gitu ya, untuk membuat segala macam peralatan yang sehari-hari kita pakai begitu. Itu menyebabkan sedikit demi sedikit apapun barang-barang yang kita beli itu ada kenaikannya. Ya itu juga padahal pendapatan tidak naik. Itu yang menyebabkan orang frustrasi begitu juga, apalagi ketika biaya pendidikan ini naik sangat tinggi, sehingga baik itu dalam rangka untuk mensubsidi maupun tidak, itu tetap menjadi sorotan dan menjadi bahan protes Mas Arisul saat ini. Ya ini banyak sekali di medsos yang mengatakan bahwa kemarin ada yang menawarkan pendidikan gratis, pendidikan one family one graduate, katakanlah begitu, satu rumah, satu keluarga, satu sarjana, itu salah satu yang digaungkan oleh 03 ya, itu Ganjar dan Mahfud begitu, salah satu visi misi mereka. Dan kemudian kalau dari Anies mungkin biaya pendidikan yang lebih murah, dan kemudian juga alokasi APBN yang lebih besar kepada sektor pendidikan untuk pembangunan sumber daya manusia dan sebagainya. Tapi ternyata kan mereka tidak memilih kedua capres dan cawapres ini yang memiliki visi misi ke soal pendidikan, tapi lebih memilih kepada makan siang gratis, susu gratis dan sebagainya. Itu yang berkembang di medsos saat ini dengan fenomena soal biaya pendidikan yang tinggi saat ini, Mas Hersu. Yes, oke. Oke, kita pindah ke mana? Kita mau pakai taksi terbang ke IKN? Ini mungkin ya ini ya Mas Hersu, ini pernyataan Pak Jokowi baru-baru saja ini, yang dia menyatakan geram gitu tentang perangkat teknologi impor yang membanjiri Republik Indonesia, membanjiri Indonesia begitu ya. Kenapa siapa ini? Iya, ngomong Pak Jokowi ini. Yang salah Anda ini, yang salah. Saya yakin yang salah Anda. Gitu ya. Iya, karena kok Pak Jokowi Anda anggap serius bicaranya. Anda masa melupa dulu waktu awal jadi presiden juga marah sekali dengan impor semua. Nah, tiba-tiba sampai sekarang justru impornya juga makin tinggi. Nih kalau ngomongin soal geram dengan teknologi tinggi, nanti saya mau tanya nih, yang taksi terbang yang yang dipamerkan katanya mau digunakan di IKN itu produksi mana coba? Ayo. Nah, itu tadi begitu Mas Hersu ngomong soal taksi terbang, saya langsung ingat pernyataan Pak Jokowi kalau tidak okay. hari lalu ini. Lanjut.
Hmm. Iya, jadi, bagaimana mungkin ini Pak Jokowi, menyatakan bahwa geram gitu soal perangkat teknologi impor yang membanjiri Indonesia. Dia mengatakan nilai defisiensi perdagangan sektor ini hampir 2,1 miliar atau lebih dari 30 triliun begitu Mas Hersu. Jadi kita kehilangan itu begitu. Jadi, mengakibatkan defisit perdagangan 30 triliun akibat masuknya barang-barang berteknologi dari luar. Nah, kata Pak Jokowi seharusnya kita itu melakukan terobosan-terobosan begitu ya untuk meningkatkan penelitian begitu ya supaya di Indonesia ini ada penemuan-penemuan baru lah begitu atau meningkatkan produksi untuk barang-barang dengan teknologi tinggi begitu karena katanya GDP kita itu gross domestic product kita GDP paling besar yaitu 46%, sementara itu terbesar di ASEAN dan kemudian tapi kita seperti Apple misalnya, kita hanya mensuplai 2 saja menjadi supplier, karena padahal Apple itu membutuhkan 320 supplier untuk semua perangkat Komponen-komponen yang ya. dia komponen-komponen begitu Mas Irsu, vendor-vendor lah bisa dikatakan demikian kalau supplier ini ya. Hmm. Nah, hanya 2 supplier atau vendor yang berasal dari Indonesia, sedangkan dari Filipina itu ada 17 supplier, Malaysia 19 supplier, Thailand 24 supplier dan Vietnam 72 supplier. Maka tidak heran kalau seandainya di Apple ini memilih berinvestasi ratusan triliun di Thailand begitu, di Vietnam begitu. Hmm. Jadi kegeraman ini lagi-lagi Pak Jokowi geram seolah kaget begitu ya. Tapi apa yang sudah dilakukan juga begitu kan untuk meningkatkan apa penelitian atau dana-dana pendidikan, dana-dana penelitian untuk Indonesia. Kita tahu bahkan banyak sekali lembaga-lembaga yang kemudian itu di dalam tanda kutip dibunuh begitu ya Mas Hersu dan kemudian banyak yang kemudian disatukan mereka itu ke dalam badan riset dan inovasi BRIN begitu kan. Nah, ini kan banyak sekali peneliti-peneliti itu yang mengeluh soal ini. Jadi mereka tidak seleluasa dulu lagi. Padahal dulu itu kan dibentuk berdasarkan sektor-sektor yang tersendiri sehingga supaya mereka lebih leluasa, lebih maju dan mandiri begitu. Dan jadi ini seperti yang tidak melihat kepada diri sendiri gitu. Kayak asal bicara saja Hmm. seperti itu. Dan sekarang apalagi ditambah kita tahu dari OIKN, otoritas IKN sendiri mereka mengatakan bahwa IKN itu adalah eksperimen dari Pak Jokowi. Loh ini bagaimana bisa Hmm. eksperimen Pak Jokowi? Kalau kita menunjuk ini Pak Jokowi pribadi ya sebagai seorang presiden melakukan eksperimen dengan dana APBN begitu kan? Kalau betul ini eksperimen dengan dana APBN sebesar ratusan juta begitu, ratusan triliun begitu Mas Hersu. Ini luar biasa sekali begitu dan kemudian ya kalau Pak Jokowi tadi mengatakan soal teknologi, ternyata saat ini sudah diuji coba taksi terbang begitu ya, taksi terbang di Bandara Curug Tangerang gitu belum lama ini dan kemudian itu nanti akan digunakan di IKN. Nah, ini kan juga merupakan teknologi dari luar dan lagi-lagi ini teknologi dari Cina yang dipilih begitu. Ya, ya, ya. Padahal kalau saya melihat Mas Ersu secara internasional, taksi terbang ini dibuat juga oleh Jerman, dibuat oleh Amerika, dibuat oleh Jepang dan banyak negara lain yang dengan teknologi tinggi mereka sudah membuat taksi terbang ini. Rencananya taksi terbang ini kalau menurut otoritas IKN itu memiliki kecepatan 200 km per jam dan kemudian biayanya rendah dalam tanda kutip ya karena ini isinya 2 orang dengan biaya 750.000. Ya, ya, ya. Sementara di tempat lain, bahkan di IKN masih banyak stunting. Ini betul-betul banyak sekali kontradiksi yang terjadi di Indonesia ini. Dan saya membayangkan katanya kotanya itu compact gitu, kota yang di IKN itu dan orang bisa jalan dari satu titik ke titik lain bisa jalan kaki nyaman atau kalau enggak kendaraan-kendaraan yang apa istilahnya dengan kendaraan listrik ya di situ ya Mbak. Terus ini taksi ini mau digunakan kemana ya? Saya membayangkan 200 kilo itu Balikpapan nggak sampai 200 kilo dari IKN. Kemudian Samarinda juga tidak. Sementara daerah-daerah lainnya kemana itu 200 kilo itu. Jadi saya nggak paham ini apakah kemudian semua teknologi mau ditaruh di sana dan kemudian fungsinya untuk apa gitu, siapa yang akan menggunakan itu, apakah para pebisnis kelas atas atau pebisnis dunia yang warawiri di kota IKN gitu yang menggunakan taksi terbang ini gitu.
Iya, itu kan 200 kilometer itu per jam. Barangkali ini kan kendaraan listrik juga nih Mas Hersu Hmm. basicnya. Barangkali kalau melakukan apa namanya 2 jam gitu perjalanan 2 jam berarti itu keluar dari IKN bisa jadi seperti itu kita juga belum tahu nanti ini seperti apa sih jadinya begitu ya. Tapi yang jelas itu sudah di endorse bahkan dari sejak tahun lalu pihak IKN juga mengatakan bahwa nanti akan ada mobil terbang di sini mengatakan Hmm. seperti itu. Begitu juga dengan adanya apa kereta tanpa rel begitu. Jadi segala memang betul ini kalau seandainya dikatakan bahwa eksperimen ini nanti akan dilakukan di IKN ya sebagai smart city begitu dan ini juga menjadi ladang bagi produsen-produsen dari luar terutama ini dari Cina untuk memasukkan produknya ke IKN. Saya rasa akan jadi seperti itu Mas Hersu. Padahal ketika memprotes soal banyaknya teknologi impor yang apa yang masuk ke Indonesia itu Pak Jokowi mengatakan Mas Hersu dia menyayangkan bahwa permohonan izin perangkat yang juga produk impor dan produk itu dari Cina itu mencapai 3.046 perangkat. Sedangkan Indonesia hanya 632 perangkat. Ini untuk melakukan izin begitu atau uji perangkat begitu Mas. Kan Ya, biasanya kalau teknologi tinggi itu kan ada ujiannya baru kemudian ada diperbolehkan gitu ya sertifikatnya begitu. ya. Ini dan ini pasti kita akan lihat ini ya, makin mendekati masa-masa akhir jabatan Pak Jokowi itu kan pasti fokus utama Pak Jokowi sekarang setelah berhasil menempatkan anaknya menjadi wakil presiden dan mungkin kalau sekarang bersiap-siap untuk menantu. Tapi yang paling besar saya kira obsesinya Pak Jokowi soal IKN ya, Mbak Agi. Jadi saya kira dengan at all cost itu akan dipaksakan oleh Pak Jokowi. Tapi tetap saja Pak Jokowi itu saya membayangkan seperti ini ya, seperti nanti kayak Bandung Bondowoso gitu ya, atau apa sih kalau di Tangkuban Perahu itu Dayang Sumbi dengan siapa Mbak tiba-tiba Oh iya iya iya. Sang Kuryang gitu ya. Yang Yang Kuryang ini ya. dia keburu-buru apa ayamnya sudah berkokok dulu gitu dan kemudian batal semua proyeknya. Itu kan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti itu yang terjadi. Saya membayangkan seperti itu. Iya ya, iya memang karena IKN ini betul-betul membangun dari nol ya Mas Hersu. Padahal kalau seandainya seperti yang dikatakan bahwa IKN itu adalah eksperimen, ini saya bacakan saja nih kutipannya daripada salah ya Mas Hersu, yaitu bahwa pihak otorita itu menyebut Presiden Joko Widodo sengaja membuat ibu kota negara atau Nusantara sebagai kota eksperimen dan ini dikatakan oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin. Ini dia mengatakan ini dalam sebuah seminar di Balikpapan. Dia mengatakan seperti ini, IKN ini digadang-gadangkan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa IKN ini adalah Indonesia X. X-nya itu eksperimen, jadi Indonesia eksperimen. Dan kemudian pada kesempatan yang lain itu Pak Jokowi juga mengatakan bahwa walaupun dia berkuasa selama 5 tahun begitu ya, jadi dalam jangka waktu yang lama itu memang ada sesuatu yang tidak akan bisa terselesaikan, yaitu adalah soal tata kelola pemerintahan yang menurut dia itu tidak baik dan itu sudah merambah sampai ke desa-desa. Nah, IKN ini akan dijadikan kota begitu ya dan dalam hal ini adalah ibu kota dengan tata kelola pemerintahan seperti yang diimpikan oleh Pak Jokowi. Begitu juga dengan teknologi apa dan sebagainya seperti yang diimpikan oleh Pak Jokowi. Itu yang dikatakan sebagai eksperimen itu tadi. Tapi kalau kita melihat dari cara pembangunan yang dari nol gitu ya, padahal kalau seandainya ingin membuat contoh yang seperti ini tentang tata kelola pemerintahan dan kemudian teknologi tinggi dan sebagainya, kenapa tidak mencari satu kota begitu yang ada di tengah Indonesia dan kemudian kota yang sudah jadi, yang sudah beradab, yang sudah ada budayanya di situ, yang apa namanya sudah ada warganya di situ dan warganya bukan hanya ASN tapi betul-betul warga begitu yang ada di situ. Itu kemudian yang dikembangkan, teknologi yang dikembangkan, kehidupannya lebih baik, disejahterakan dan sebagainya begitu Mas Hersu. Jadi ini memang seperti kata Mas Hersu tadi betul-betul dibangun dari nol yang dimana di situ tadinya minim kita katakan peradaban adalah karena di situ minim apa namanya warga begitu ya. Ada warga di situ Mas Hersu sekitar berapa ribu dikatakan demikian, tapi mereka ini kan tidak terpusat di satu lokasi begitu di wilayah inti IKN. Bahkan pada waktu mulai pembangunannya saja warga ini juga sudah di ultimatum untuk pindah dari
lokasi atau tempat mereka berada selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun sudah berada di situ, yaitu masyarakat adat dan sebagainya. Jadi yang dikatakan tadi bahwa ada eksperimen gitu ya untuk bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, ini jadinya saling saling tidak sinkron gitu ya. Apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, saya rasa ini banyak sekali yang tidak sinkron di IKN ini. Apalagi kemudian belakangan ini Mas Hersu dari pihak pemerintah juga mengatakan misalnya ini dari pemerintah yang membuka 71.643 formasi CPNS 2024 untuk ditempatkan di IKN. Ini sudah 71.000 lebih itu dibuka formasinya, sebagian besar menjadi ASN, sebagian besar adalah pegawai kontrak begitu ya, sebagian lagi adalah pegawai kontrak. Tapi dari sini saja kita melihat ketidakkonsistenan. Tadinya dulu zaman almarhum Pak Cahyokumolo itu kalau tidak salah 60.000 atau berapa begitu rencananya, tapi kemudian pemerintah mungkin dia melihat realitas di lapangan tidak mungkin, akhirnya sekarang ini kan hanya sekitar berapa belas ribu saja rencananya, dan pada tahap awal mungkin sekitar 6.000. Itu pun mundur-mundur terus dan baru akan dilakukan pada bulan September begitu, karena lokasinya atau tempat rusun untuk ASN itu baru jadi sekitar 40%, dan itu akan digunakan untuk mereka yang akan mengikuti upacara 17 Agustusan yang katanya mungkin jumlah undangannya sekitar 6.000. Ini kan ya seperti kata Mas Hersu tadi, segala sesuatu yang dilaksanakan secara terburu-buru, hasilnya akan selalu berubah dan kemudian berubah gitu. Yes, oke. Topik lain apa yang kita akan bahas selain ini? Mas Hersu, kalau topik yang lain ini kayaknya masih berkaitan dengan IKN melulu nih, kalau saya lebih tertarik. Ya. Lebih tertarik untuk membahas soal IKN ini, Mas Hersu, karena memang luar biasa sekali. Sekarang sudah bulan Mei dan kemudian upacara itu bulan Agustus begitu ya. Bulan Juli Pak ini udah akan pindah ke sana duluan, Pak Basuki gitu ya. Iya, Pak Basuki Juli, Pak Basuki Juni ya, Pak Basuki Juni. Ya? Bulan depan dong. Iya, harusnya lebih cepat begitu kan katanya Pak Basuki bulan Juni, dan kemudian Pak Jokowi itu bulan Juli, 1 bulan sebelum upacara tersebut begitu. Ya. Nah, makanya kemarin Pak Luhut juga meninjau IKN begitu Mas Hersu, dan IKN ini mungkin menyadari juga situasi di lapangan. Mereka sudah menyiapkan psikolog juga Mas Hersu buat PNS yang terdampak pemindahan ke IKN. Jadi mereka sebetulnya menyadari bahwa ini akan ada perubahan yang sangat besar kepada PNS, makanya itu tadi sudah antisipasi untuk menjaring CPNS yang baru fresh graduate untuk langsung dipindahkan ke IKN. Jadi mereka bukan dari PNS yang misalnya sudah puluhan tahun di Jakarta, puluhan tahun di di Jabodetabek misalnya, itu kemudian tiba-tiba pindah ke sana dan stres gitu. Jadi yang disiapkan itu tadi penjaringan CPNS dan juga menyiapkan psikolog buat PNS yang terdampak pemindahan IKN. Ini luar biasa. Ini sebenarnya pengakuan dari pemerintah ya bahwa IKN itu bisa membuat stres orang-orang baru yang pindah. Dan saya kira buat Pak Basuki oke lah, gua masuk bulan Juni tapi kan Oktober udah selesai masa jabatan kata dia. Kan gitu. Nah, silakan para menteri-menteri lain yang akan dipilih oleh Pak Prabowo nanti siap-siap ke IKN. Tapi Pak Prabowo sendiri bilang orang gua juga nggak akan mau tinggal di IKN gitu. Iya, memang ada bisik-bisik begitu yang mengatakan kan Mas Hersu bahwa sebetulnya kalau Pak Jokowi pun selain sudah pindah ke IKN, upacara 17-an IKN pada bulan Agustus, dan kemudian pelantikan Pak Prabowo itu dipastikan versi Pak Jokowi akan dilakukan di istana IKN begitu kan. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebetulnya Pak Prabowo begitu tidak menghendaki itu. Ya, kalau saya secara psikologis itu mendukung Pak Prabowo. Kenapa? Kita walaupun IKN akan membuat sejarah baru, tapi yang namanya paling bersejarah bagi kemerdekaan Indonesia adalah Istana Merdeka, begitu, Istana Negara. Siapapun presidennya ingin dilantik di sana, begitu Mas Hersu. Itu penuh dengan sejarah kan di sana, yang bagaimana kita merebut Istana Merdeka itu, begitu, yang tadinya itu adalah istana Belanda, begitu ya. Kemudian ketika kita merdeka, kita menempati itu dan ditempati dari sejak zaman
zaman Presiden Soekarno sampai dengan sekarang dengan segala polemik yang terjadi di sana begitu, ada presiden yang kemudian mundur di tengah jalan dan sebagainya, bagaimana reformasi, pembacaan Pak Harto di sana ketika dia mundur dan sebagainya, penuh dengan sejarah di sana. Dan kita pasti ingin kalau saya membayangkan ya sebagai Pak Prabowo pasti ingin dilantik di sana di tempat yang sudah bersejarah begitu. Ya, persoalannya kan Pak Prabowo menyatakan dia dengan tegas berkali-kali di berbagai kesempatan dia akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, dan padahal ini kan memang IKN-nya adalah sejarah Jokowi. Ini kan kelihatannya Jokowi ingin dikenang gitu bahwa dia pernah jadi seorang presiden bernama Joko Widodo dulu yang berhasil memindahkan ibu kota gitu. Walaupun juga bahwa sebenarnya bisa jadi terjadi nanti akan ada di sejarah akan mencatat ada seorang presiden yang bernama Joko Widodo yang punya ambisi ingin memindahkan ibu kota, tapi kemudian karena tidak punya konsep yang jelas, cuman modelnya kerja saja, dan itu kemudian jadi batal. Bisa aja seperti itu juga loh Mbak Agi. Jadi ini karena kalau lihat tanda-tandanya peluang untuk IKN gagal itu sangat besar, apalagi kalau kita ngomong dari sisi Gerindra ya, timnya Pak Prabowo sendiri, kayak ini kakak iparnya yang juga seorang ekonom, karena dia pernah jadi Gubernur Bank Indonesia, Pak Sudrajat Djiwandono kan dengan tegas menyatakan kalau suruh milih antara meneruskan pembangunan IKN atau program makan siang gratis buat yang 80 juta orang ya yang dijanjikan oleh Prabowo Gibran, ya mereka akan milih makan siang gratis karena itu janji kampanye mereka. Sementara kalau IKN kan mereka nggak ada Pak Prabowo nggak perlu merasa salah gitu. Iya ya, soal makan siang gratis itu tadi sangat kontradiktif ya dengan akan memasukkan taksi terbang, kemudian kereta tanpa rel, pokoknya segala macam segala sesuatu dengan teknologi tinggi itu harus sudah masuk ke IKN gitu, seolah-olah menjadi trademark begitu atau Ya, tapi dari saya perlu IKN ingatkan gitu. ini Mbak. Ini perlu kita ingatkan, ini seperti ketika Pak Jokowi dulu mimpi membangun mobil nasional, membangun SMK. Saya kira sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ. Ini cuma polanya sekarang kelihatannya lebih canggih aja gitu, taksi terbang. Tapi ini kira-kira nanti sama dengan seperti SMK lah gitu. Iya ya, apalagi ini produk dari luar yang akan dimasukkan begitu saja, bukan produk dari kita begitu kan. Kita hanya menjadi tempat untuk mereka berjualan, untuk mereka uji coba begitu Mas Irsu. Dan apalagi ini produk yang sudah dicobakan ini datangnya dari Cina ya. Bagaimana lagi? Kita memang Pak Prabowo pun ketika kemarin gitu yang didatangi pertama kali adalah ke Cina bertemu dengan Xi Jinping. Nah, soal itu tadi yang kontradiktifnya Mas Irsu. Ini saat ini Pak Jokowi mengakui bahwa sepertinya penurunan stunting dari 24,5% sebelumnya pada tahun 2022 kemudian turun menjadi 21,5% begitu anak yang stunting di Indonesia, dan kemudian tahun ini seharusnya tahun 2024 ini menjadi 14%. Itu program jangka menengah nasional begitu Mas Yesu, itu sepertinya tidak akan terpenuhi. Jadi ini kontradiktif sekali. IKN dikebut sementara stunting ini tidak tercapai begitu, penurunan stunting. Bahkan Pak Maruf Amin mengatakan bahwa target penurunan stunting 14% itu akan dievaluasi, tapi akan targetnya menjadi berapa dia tidak menyebutkan. Begitu juga Pak Jokowi sudah mengakui bahwa penurunan stunting tersebut itu terlalu ambisius begitu ya. Jadi artinya kita bisa mengatakan penurunan stunting menjadi 14% ini gagal Mas Hersu. Apalagi kalau kemudian ternyata uji cobanya memberikan makan gratis itu stunting, yang terjadi malah keracunan kan gitu. Iya, dan ini sudah kejadian begitu ya. Kemarin itu ada 42 balita dan balita itu bawah 5 tahun dan baduta itu bawah 2 tahun itu yang mengalami keracunan di Majene, Sulawesi Barat begitu ya Mas Hersu. Dan ini beritanya cukup rame karena mereka keracunan apa? Mereka keracunan pada saat pemberian program makanan tambahan atau PMT begitu ya, pemberian makanan tambahan, dan ini dalam rangka untuk mencegah stunting tersebut. Targetnya tadinya katanya ada 300 begitu termasuk ibu-ibu apa dan sebagainya, ibu hamil dan sebagainya. Dan kemudian
kemudian untuk balita dan juga baduta itu tadi itu sekitar 100 anak begitu. Tapi ketika baru diberikan ini ternyata sudah ada 42 anak ini yang keracunan Mas Hersu, dan mereka sekitar 30 atau berapa masuk rumah sakit begitu. Nah, ini kita membayangkan, ini kan langsung membayangkan kepada program Pak Prabowo begitu ya. Padahal kalau menurut pemerintah setempat begitu, yang mengawasi sudah ada bidan apa, terus pengawas kesehatan makanan di tempat, dan kemudian juga dibuatnya itu di wilayah kecamatan setempat begitu. Jadi bukan di rumah tangga begitu, tapi ada di wilayah kecamatannya dibuat di situ dengan berbagai macam pengawasan. Tapi ternyata bubur yang ada telur, ada ayam di situ begitu Mas Hersu, yang dimaksudkan untuk menambah gizi kepada balita tersebut malah menyebabkan mereka keracunan. Nah, saya membayangkan kalau seandainya ini diberikan kepada 82 juta penduduk Indonesia nantinya, rencananya tahun 2029 itu kan sudah mencapai itu, dan sementara untuk tahun depan 2025 itu kan mungkin baru sekitar 20 juta, 25 juta begitu katanya awalnya itu yang akan diberikan. Nah, ini baru ratusan saja sudah bisa menyebabkan yang seperti ini. Bagaimana jika serempak dilakukan terhadap puluhan juta, bagaimana masaknya dan sebagainya. Saya jadi ingat kejadian di India, Mas Hersu. India akan memberikan makanan tambahan ini di tempat wilayah dia yang miskin. Memang tidak semuanya diberikan makan siang gratis seperti ini, tapi di wilayah yang miskin supaya anak itu mau sekolah. Jadi di sana itu orang tua saking miskinnya, anak-anak kecil itu diminta bekerja membantu orang tuanya, sehingga mereka akhirnya miskin secara turun-temurun begitu, tidak ada yang sekolah, buta huruf apa yang sangat tinggi dan sebagainya. Akhirnya dibuat makan siang gratis ini dalam rangka supaya anak-anak itu mau bersekolah, dan kalaupun dia tidak bersekolah ternyata orang tuanya hanya bisa memberikan makan sekali dalam sehari. Jadi itu kemudian dipindahkan, ditanggung oleh negara, sekali makan itu dibiayai oleh negara, dan mungkin dia bisa makan malam di rumahnya sendiri. Jadi setidaknya mereka bisa makan 2 kali. Tapi pada saya lupa tahunnya, ini pernah mengalami ya keracunan seperti ini juga Mas Hersu, sehingga ada belasan yang meninggal dunia anak-anak tersebut, dan sempat orang tua itu tidak bersedia menyekolahkan anaknya karena khawatir anaknya mati begitu, tapi akhirnya setelah beberapa waktu kemudian dengan edukasi dan sebagainya mereka bersedia lagi. Nah, antisipasi seperti itu yang harus dilakukan. Saya rasa ini pemerintahan Prabowo akan berat Mas Hersu, karena banyak sekali yang di daerah pun juga belum teredukasi dengan baik soal makanan ini. Oke Mbak Agi, jadi kelihatannya kita bakal menyaksikan banyak sekali drama dalam beberapa bulan ke depan ya. Tapi saran saya enjoy this game ya. Jadi jangan terlalu baper lihat situasi begitu ya. Tapi nikmati saja gitu ya. Kalau ada kekacauan-kekacauan yang ada juga tetap nikmati. Karena kita ya. Yeah. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi esok insya Allah. Kami mohon pamit, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.